Tuh, bagus banget kan? Apa? Ini kalau yang ini harganya berapa? 17 juta. Yang ini harga 17 Tunggu, juta. 17 juta helm spesialnya paling yang pasti aman kalau misalnya jatuh kalau kenapa-kenapa. Bagus, bagus. Ya, masukin ke dalam tuh ya. Ini kapsulnya nih. Kembali lagi di Geger Jegel, Regen, Gar. Gimana teman-teman semua, sehat ya? Sehat. Semoga tetap sehat, dan Sehat. puasanya Lu lancar. Jangan kayak off air lah. Jadi? Udah langsung aja kita ngobrol. Jadi, ngobrol langsung? Ngobrol langsung aja. Oh, ya udah kalau gitu. Tapi nih Gel, ngomong-ngomong soal Tadi katanya. gitu, jadi kayak Oh, nggak ada, iya. kayak anggap ini tuh nggak ada orang gitu loh. Ya udah kalau gitu. Nah, nih helm-helm di sini kemarin di komen-komen banyak banget yang Tapi nanya. jujur ya, aku tuh nggak pernah tahu helm nih mahal apa enggak sebenarnya. Ini banyak nih, katanya minta giveaway. Gila kali lu, udah gila lu minta giveaway beginian. Oh, usah ngadi-ngadi deh. Iya. Motor lu beat, mau pakai helm beginian. Ini yang dua nih, yang EGV yang ini seriesnya tuh namanya Pista GP-RR. Pista GP-RR. Bukan. Iya benar. Iya kan? Benar. Iya. Pista GP-RR. Iya. Oh. Ini keluaran, ini buatan Itali. Ini buatan Itali yang ini. Karena ada bendera Italinya. Iya. Enggak, kalau gua kan emang tahu. Ini dia buatan Itali. Ini ada tanda tangannya juga. Tanda tangan siapa, Gin? Namanya itu adalah Francisco apa gitu, Francisco Eduardo, orang Itali. Francisco Eduardo tuh jadi adalah buruh pabrik di sono. Jadi nggak ada spesial-spesialnya. Jadi dia coret-coret aja. Buruh pabrik apa? Buruh Pabrik pabrik helm itu. Oh. Jadi dia iseng aja coret-coret gitu. Gitu aja ternyata. Kalau ini juga nih sama. Sama. Pista GP-RR. Ya itu gue baca dari situ. Gue pikir itu seriesnya, bukan ya. Suka aneh-aneh deh. Bukan. Ini itu. 46 punya Rossi berarti? Satu-satu. Ya ambil yang itu. Ambil yang itu. Nggak apa-apa, ambil serius. Ini? Iya, ambil yang itu, nggak apa-apa. Coba lihat. Ini sama tempat-tempatnya? Enggak, atasnya aja. Itu mah tempatnya kan juga. Oh, ini 46 punyanya Rossi berarti? Bukan. Ini dia itu adalah FR46 Racing Design. Nah, jadi dia didesain interiornya. Kalau nih itu. Tuh, bagus banget kan? Apa? Ini kalau yang ini harganya berapa? 17 juta. Yang ini harga 17 Tunggu, juta. 17 juta helm spesialnya paling yang pasti aman kalau misalnya jatuh kalau kenapa-kenapa. Terus apa lagi? Bisa ada tempat dengar... minum, ada buat minum. Hah? Ini ada buat minum. Lah, buat minum. kalau tempat minum taruh di dashboard gitu aja kayak di Beat Aqua di situ. Ya kan ribet, harus berhenti dulu. Ini langsung gitu. Oh gitu. Langsung masuk ke mulut. Dari mana? Gitu. Ini nih selangnya nih. Tempatnya di mana? Apa? Isi airnya. Isi airnya di sini, di busa-busa ini nih. Serius. Kalau busa-busa gini tuh jatuhnya kehujanan. Salah naro. Jadi air peresan gitu ya? Air peresan. Lu minum langsung. Wah, itu asem tuh air itu. Iya. Iya. Oh gitu. 17 juta spesialnya apa, Gin? Selain itu? Nah. Itu doang, minum. Sama dia nih karena ergonomis, jadi dia nih emang khusus buat angin. Jadi ini bisa menambah kecepatan motor kita juga. Karena bentuk dia yang begini. Bentuk dia yang begini. Dan dipakai tuh nggak pengap. Karena adanya ini namanya tuh aerodynamic saturation. Saturation di sistemnya. Iya, ini. Iya. Yang ini, yang lubang-lubang ini. Terus juga, tapi ini juga bentuk warnanya kok kayak karbon ya? Karbon. Nah, memang ini bahannya karbon. Iya. Ini bahannya karbon dioksida. Karbon dioksida sama karbon dioksib. Nah, ini juga dalamnya bisa dicuci juga, jadi bisa dicopot gitu. Mahal ya? Berarti ya helmnya. Mahal 17 juta. Nah, dia itu 360 derajat adaptive fit. Iya. Iya sih. Coba lu mau coba pakai nggak? Enggak. Coba pakai. Kalau gua kayaknya kesempitan itu. Nggak usah kalau aku mah. Coba aja. Jangan, enak. Nggak apa-apa. Udah. Nggak Aku apa-apa. puasa soalnya. Ya, kan nggak makan deh. Jangan ada minum. Oh, takut keminum ya. Nggak enak. Kalau keminum gimana? Kalau keminum kan batak. keren ya. Keren ya. Tapi 17 juta mah kalau aku
Sekarang mungkin ya, kalau dulu waktu zaman-zaman awal-awal merantau tuh mana mungkin kebeli yang gini. Tahu motor aja 11 juta paling ya kita ya. Helmnya 17 juta. Iya, apalagi aku perantauan kan gini-gini pertama kali ngejob berapa ya? Pertama kali ngejob di Jakarta aku dibayarnya 1,5. 1,5 juta. 1,5. Tapi tiket ditanggung. Enggak. Hah? Tiket nggak ditanggung. Tiket dari Medan ke Jakarta berapa? Enggak. Tiket ke Jakarta tuh dulu 700. 700. Pulang pergi 1,5. 1,4. 1,4. Bayaran 1,5. Taksi gitu-gitu. Taksi 120. Hotel Enggak. Jadi di tempat teman. nyampe malam, habis taping langsung nunggu di situ sampai pesawat paling pagi. Jadi langsung dari Metro dulu ya? Metro, betul. Oh. Segitu dulu. Berarti 1,5 juta itu tapi buat exposure aja kan waktu itu. Iya, kan? betul. Cuma gara-gara dari situ aku di Medan hargaku 23 juta. Serius lu? Setahun. Oh. Gua udah kaget lu masa 23 juta dulu. Karena kau? Enggak, gue pikir dulu beneran segitu. Kalau awal dulu gue kan perantau banget ya. Gue tuh kerjaan gue di Jakarta. Dulu gue pernah kerja jualan kartu XL ke sekolah-sekolah. Oh kayak provider. Yang XL yang 5.000 isi 5.000 gitu ya? Tapi dulu tuh gue kerjain itu sehari bayarannya per harian gitu kan. Sehari berapa? Itu sama bensin segala pokoknya 100.000 bensin makan. Gede dong, berarti kalau misalnya hitungannya 30 hari. Ya kan ke 30 hari juga gue kerja, paling cuma berapa waktu itu gue alhamdulillah dapat sekitar 4 hari. Iya, kalau aku pikir-pikir aku juga kenapa aku tiba-tiba merantau ke sini ya? Iya, kalau lu kan karena stand Iya, up karena aku kan? stand up. Terus tapi kan kayak dulu nggak mikir ngapain sih aku ke Jakarta gitu. Maksudnya nggak ada terbayang oleh aku mau kerja di Jakarta. Kalau aku kan emang kuliah di Jakarta. Kalau gue kuliah di Jakarta, gue emang cita-cita pengen kerja di Jakarta. Oh iya? Gue bilang waktu gue dari Bima, gue akan menaklukkan Jakarta gimana pun caranya. Itu ngomong sama warga kampung gitu ya? Enggak, gue Jakarta ngomong gitu. nama diri gue sendiri. Oh. Pokoknya gue nggak boleh kalah sama ibu kota gitu. Mending sekarang kita undang bintang tamu. Dia ini orang yang emang udah sukses di perantauan. Nah ini aku juga baru tahu faktanya. Ternyata bintang tamu kita ini perantauan juga ya? Dia perantauan. Aku kira dari dulu udah tinggal di sini loh. Enggak, dia perantauan. Wah, nih dia tuan tanah juga. Tuan tanah. Oh iya? Tanahnya di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Tanahnya di mana-mana. Kontrakan juga banyak di mana-mana, rumah di mana-mana. Dan bintang tamu ini adalah hari ini aku pengen sangat belajar bagaimana bertahan di dunia perantauan seperti beliau. Dan sukses. Betul. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Sule Sutisna. Jangan tidur. Jangan tidur. Nih mau ngobrol-ngobrol kita kan Kang Sule. Opening pakai slapstick. Kang Sule apa kabar Kang? Jangan baik. Terima kasih Rigen. Iya, sama-sama, Masuk Kang di Sule. Program baru Tema Indonesia ini babi komedi itu ya? Bukan, itu Bukan. komedi badi tadi. Ada komedi badi. Komedi badi. Komedi badi namanya, iya. Babi komedi yang di Depok yang baru tuh. Iya, itu babi ngepet. Komedi tuh. Itu babi. Oh, iya karena ternyata bukan babi ngepet ya. Pematangan asumsi ya. Iya. Komedi. Babi komedi. Cari duit ya. Apa? Jadi beli di online babi, terus dikatain bahwa itu babi ngepet. Babi ngepet. Jadi kalau babi ngepet itu dari gede jadi kecil kalau ketahuan. Iya. Yang nangkepnya telanjang. Telanjang, 7 Jadi orang. orang-orang kan datang, kali 2.000, foto 2.000, dapat Iya, duit tuh dia. dapat duit. Katanya udah balik modal belum sih? Udah ya? Belum, udah masuk penjara dia. Nombok. Nombok. Nah, kita akan bahas karir. Saya Sule. kita berdua Kang Oh, ini iya. ya, tolong. Kang Sule tinggal di sini hanya menjawab ya. Tinggal menjawab dan menceritakan apa yang Kang Sule tahu Gen, ya. Gen, tahan Gen. Berarti kalau gua nggak tahu nggak bisa. Jangan nggak usah dijawab Gen, ya. Benar ya. Gen, Ya. jangan emosi gitu kan, nggak enak sama Kang Sule Gen. Sule Sutisna, Cakep. Rigen Rakelna. Bagus. Indra Jegel. Bukan, nggak gantilah Indra aja udah. Nggak enak rimanya berarti. Sule Sutisna, Rigen Rakelna, Indra Gunawan. Nggak Gunawan. Aduh nggak enak juga Gunawannya. Udah nggak usah dipikirin Iya, itunya iya, lah. Kang Sule tuh merantau ke Jakarta tahun berapa Kang? Tahun berapa ya? Tahun 97, 93. Bukan. 94. Kira-kira lu bisa nggak nebak gitu? Yo, oke kalau ngomong nebak, Kang Sule sekarang usianya berapa? 44. 44. 44, berarti 44 tahun yang lalu itu. 44 tambah 1, 45. 45. Kurang 2. Kurang 2, 5 di mistik 3. 3. 4 kurang 4 Bagi 5, berarti 95. 95. 95. 95 Kang. Enggak. Bukan. 95 tambah 1 96. 96. Enggak. 94. Enggak. Lah, langsung aja lah Kang Sule jawab.
Kalau kesel sih kan biar panjang ngobrolannya. Masih banyak ini pertanyaannya nih. Masih banyak. Kirain bertanya itu doang. Masih banyak, masa nanyanya itu doang. 2005, Gen. 2005? Iya. 2005. Iya. Oh, itu yang emang udah menetapkan diri untuk kontrak apa ngekos? Enggak ngekos. Enggak ngontrak. Terus apa ya? Maksudnya gimana? Udah beli rumah langsung? Enggak. Numpang. Nah, gitu. Oh, numpang. Jadi awal tuh Kang Soleh ke Jakarta numpang? Numpang mobil dulu, baru ke rumahnya ke... Numpak? Ya, Iya, numpak. Kang Diki Chandra. Oh, tahun 2005 Kang Soleh itu sesudah API? Sebelum? Pas api. Oh, pas API? Nah, pas api dikontrakin dulu tuh sama TPI waktu itu. Sama TPI. Dah di sini deh di asrama itu. Asik nggak tuh kontrakannya? TPI makin asik aja. Ya kan TPI-nya. Oh iya. Kalau tempatnya mah biasa aja. Tempatnya biasa aja ya. Kirain Nggak terlalu asik asik juga. ya, nggak terlalu asik ya. Iya. Udah di situ dikontrakin. Sistemnya API itu karantina kan? Karantina. Berapa bulan kan? Berapa? Selama 16 grup aja Setiap minggu ya? tiap minggu. 16 minggu berarti ya. Terus ada tambahan lah gitu, beberapa bulan lah gitu. Nah, itu pertama dikontrakin, terus Kang Soleh pindah ke Kang Diki Chandra numpang? Nggak pindah. Gua nggak pindah, jadi gua main aja ke rumah Kang Diki. Main, tapi berhari-hari? Enggak. Sehari dulu. Sehari dulu. Kan pendekatan dulu. Oh, pendekatan Ya, dulu. ngobrol-ngobrol Habis itu dulu. pulang. Nah, terus gua gini kan, duh gimana ini pulang nih. Iya. Besok harus syuting lagi nih. Ah, Gitu. Ya, Tapi maksudnya- ngomongnya kuat gitu ya depan Kang Diki. Iya. Aduh, gimana nih? Iya. Aduh, besok masih syuting Kode, lagi. kode. Mana nggak ada tempat tinggal nih? Gitu ya kan? Gitu ya kan? Emang gitu. Sebenarnya yang itu nggak usah diceritain ya. Langsung aja, maksudnya. Nah, terus akhirnya Kang Soleh ke situ gimana? Ke Diki Chandra? Datang terus gua pulang kan. Pas gua pulang gua ketok pintu. Ah, udah nggak usah ya ketok pintunya. Gua dimarahin sama Kang Diki. Ngapain ketok pintu? Orang Mau pulang, keluar. orang pulang. Gitu. Oh iya, saya pulang. Udah sini aja. Kata Kang Diki. Kemana, A? Ya sini aja, udah. Akhirnya gua nginep lah di situ. Oh, bukan. Enggak. Biasanya kan Sini aja. Iya, mana iklan tuh. Udah, akhirnya disitulah selama berapa tahun ya? 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun sama Kang Diki Chandra? Ya, 1 tahun di tempatnya Kang Diki Chandra, 1 tahun lagi di tempatnya, 1 tahun setengah di tempatnya Rudi Sipit, terus di tempatnya Cagur tuh hampir 1 tahun juga. Cagur, Denny, Wendy sama Andre. Bukan. Narji. Iya. Narji kok Andre. Narji baru Narji Andre. Itu Haji. Iya. Itu Haji. Sorry kalau gitu. Gitu kan. Oh, Kang berarti setelah Kang pindah Kang Denny. Ya, nih Kang Denny tuh. Terus kan Gua kirain lu mau ngambil ikan, gua udah ikut gini. yang ngobrol, aduh, nggak ada rumah nih. Diki, Gitu. Kang Kang Diki. Diki, nggak ada rumah nih, besok mana mau syuting. Terus Kang Sule kan mau ngetok, dimarahin tuh. Kan Marahin. mau keluar, kenapa ngetok? Gitu, akhirnya sini aja, ke rumah Kang Denny Cagur. Bukan. Sini, suruh duduk sini. Rudi Sipit. Oh, Rudi Rudi Sipit. Sipit. Gitu juga tuh. Aduh, mau kerja. Enggak. Nah, kalau yang itu gimana, Kang? Nah, kalau sama Bang Rudi Sipit, Asmerah yuk, gitu, main kartu. Oh, main kartu. Sama Rudi tuh. Istilahnya apa? Asmerah. Asmerah. Oh. Kartu, kan seneng dia main kartu Asmerah, main gitu. Terus lihat jam kan. Aduh, malam nih. Mana ya? Kenapa, Le? Katanya, mau pulang? Iya, tapi malam. Sini aja udah. Gitu. Iklan lagi tuh. Iklan lagi. Di sini aja. Nah, yang paling lama akhirnya di rumah Cagur ya? Rudi Sipit. Oh, Rudi Sipit 1,5 tahun. Cagur cuma berapa bulan ya? 1 tahunan ada lah. 1 tahunan ada. Lumayan. Terus habis dari situ balik lagi ke Kang Diki. Balik ke Kang Diki Chandra lagi? Diki Chandra lagi. Ada tempat, dikasih tempat. Itu. Karena 2007 itu gua ke Bandung, masuk lagi tuh 2008. Itu. Sama Kang Diki lagi tuh, Gen. Balik ke Kang Diki. Gitu. Berarti Kang Diki Chandra banyak juga ya ini orang Banyak. Kang Sule, yang gue tahu ya Kang Sule berarti Maeli juga soalnya. Maeli jadi driver. Rina Nose. Oh, Rina Nose juga. Oni SOS, terus Daus, Ki Daus. Banyak.
oh itu orang-orang komedian Orang-orang senior hebat semua semua ya. ya bakal Diki Chandra ya. Apa momen-momen di saat Nggak usah, biar kita aja. Iya, Pelan-pelan. itu untuk Kang Sule. Iya. Kang, ini sebelum Kang Sule itu Bandung atau di Cimahi, Cimahi. kota administratif. Administratif. Dulu waktu itu Pak Itok Tohya, Ya, Indah info itu tuh kayaknya rusak. Pak Itok Tohya sekarang udah meninggal, tapi dia sempat kena kasus KPK. Iya, yang itu nggak usah. Nah yang sekarang juga sama tuh di Cimahi. Sekarang tuh PLT jadi pembantu Iya. dulu Oh wali iya. kotanya. Ya, siapa menggantikan posisi Menggantikan sebentar. posisi sebentar. Tapi Iya. sekarang juga kinerjanya bagus ya untuk politik. gitu. Mohon maaf, kenapa jadi bahas itu ya? Kenapa jadi Pemda Cimahi yang kita bahas di sini ya? Sorry. Maaf nggak asik gitu kayak ketemu Iya, kan banyak Kang Sule ilmunya. yang harus kita ini. ngobrol gitu kan. Banyak ilmunya gitu. Ya pengen kan belajar. ini ngomong Kang Sule merantau di Jakarta. Iya. Iya, kalau Cimahi Iya, lah dari pokoknya. Cimahi ke Jakarta. Nah, momen-momen terberat saat awal-awal ke Jakarta tuh apa, Kang? Berat banget sih sebetulnya. Lu nggak usah sedih kan gua cerita. Kan nggak boleh ikutan sedih. Ada pernah dulu gua mau ini benar seriusnya. Iya, ya. Dulu gua mesti syuting iklan. Nah, gua ditempatin di salah satu tempat. Pada waktu itu gua pulang setelah syuting jam 1 malam. Pas begitu pulang dikunci, Gen. Tempatnya itu Ya, kuncinya biasanya gua simpen di atas di gitu. ventilasi gitu. Taunya dikunci. Lah, kuncinya kemana? Gua teleponin semuanya nggak ada yang nyambung. Aduh, gimana nih gua mau tidur, masa gua di emperan itu kan. Nah, yang akhirnya gua telepon si Bedu tuh. Bedu tuh berjasa tuh, Bang. Oh. Telepon Bedu, "Du, gua mau tidur di mana ya?" Mau di hotel juga gua agak lumayan nggak ada uang gitu kan. Wah, ini berat banget beneran. Habis itu gua telepon Bedu, "Du, gua kalau ngontrak udah di sini aja tempat Bedu, Karet Pedurenan." Tuh, Karet Pedurenan. Nah, udahlah. Akhirnya Karet Pedurenan, "Duh, gua talangin dulu deh. Ntar gua minggu depan gua ganti. Akhirnya gua di Karet Pedurenan lumayan juga lama di Karet Pedurenan. Oh, sama Bedu. Iya, sama Bedu. Satu kamar atau beda Atau kamar? beda kamar? Oh, beda kamar. beda kamar. Dikontrakin dulu Karena deh. gua kan banyak orang, bawa banyak orang. Si Boneng, terus supir dan yang lain-lain. Oh, semua ngontrak di satu kamar itu. Iya, akhirnya sama Bedu tuh. Dari situ tuh gua terakhir tuh di Karet Pedurenan. Berapa, Kang? Ingat nggak harga kos-kosan kontrakannya sebulan? 1,3 juta rupiah 1,3 sebulan. Tahun berapa tuh, Kang? sebulan. Tahun berapa ya? 2009, 2008. Kosan mewah, Mewah itu ya? berarti. Hitungannya Kosan gede ya? mewah berarti. Iya. Oh, enak juga berarti Bang Iya, Boneng segala ya. 1,3 pas begitu. Lumayan gede juga ininya juga. Oh, kamarnya luas lah ya, Kang. Luas. Nah, Sebulan naik 1,4. Terus pas begitu tahu penjaganya gua yang ngontrak, naik lagi. Jadi naik terus. Oh. Sampai 3 juta tuh. Ah, dari sampai 3 juta? Iya. Sekarang kalau nggak salah udah 100 berapa juta gitu. nah, yang akhirnya dikunci tuh nggak tahu siapa, kenapa dikunci. Tempat yang pertama kali Kang Sule datang. Ya nggak tahu, mungkin kuncinya hilang atau mungkin ada sesuatu hal lah gitu. Tapi nggak ada barang-barang Kang Sule udah dalam? Ada. Ada kompor elektrik waktu itu satu-satunya. Oh, ketinggalan di dalam tuh akhirnya. Ketinggalan. Udah ikhlas aja. Udah. Nggak pernah nanya lagi, datang lagi. Wah. Nah, awal Kang Sule merantau itu karena emang untuk jadi pelawak atau enggak? Atau sudah gini, apakah Kang Sule berani maju ke Jakarta atau sudah ada kontrak dari PH apa dari TV? Nah, gitu? karena ada kontrak dari TPI waktu itu. Kontrak 3 tahun, tapi dipakai cuma setahun. Waktu itu. Saung SOS ya? Ya, Iya, nonton aku tuh. Iya. itu 2005 sampai 2007. 2007. 2007 gue balik lagi ke Bandung, siaran lagi 2008, teleponlah sama Kang Diki. Nah, awal gue di tempat Kang Diki tuh gara-gara itu. Superstar waktu itu. Oh, Superstar itu bukan acara komedi kan? Bukan, Acara nyanyi. Ada nggak pelawak yang bisa nyanyi? Nah, itu dari situ. Oh, dari awalnya dari situ, terus dari Superstar baru mulai tuh Kang. Betul, baru mulai. Itu juga belum ada kontrak, tapi ya udahlah nekat lah gitu. Karena kalau bolak-balik kan habis, ongkos juga habis. Nah, Kang, berarti kan abis dari saung SOS yang nggak dilanjutin itu, Kang Sule tuh udah kayak, udah balik Bandung aja deh, atau gimana? Atau kayak... Udah balik ke Bandung malah. malah. Maksudnya apakah, udah gue di Bandung aja deh? Atau tetap, gue mau tetap ngejar karir di Nah, Jakarta? di Bandung. Gue berpikir pada waktu itu, di Bandung udah gue siaran lagi deh. Oh gitu. Kembali lagi siaran, kembali lagi, manggung-manggung biasa lah gitu. Tapi ya Tuhan berkata lain. Akhirnya Pak Jupri waktu itu. Pak Jupri? Pak Jupri, sekarang nggak tahu di mana.
Di Pamulang, di Pamulang. Mungkin. Bukan, itu ada anak stand up namanya Jupri, emang orang Pamulang. Cuman bukan. Ini eksekutif produser dia. Gila. Gitu. Telepon, nyanyi ada di situ lah mulai gitu. Oh, Udah awal tuh dari situ banyak bintang tamu, Trans 7, Trans TV gitu. La TV aja yang waktu itu masih La TV. La TV. La Ya. TV, La iya. TV. Nonton tuh saya. TV One kalau sekarang tuh. Komedi tengah malam. iya. Nontonnya sembunyi-sembunyi sama bapak. Kang Sule tuh awal malah dulu dari TPRI Bandung kan Iya sebelum dulu TPI acara kan. Humoria, terus komedi Bandung Janaka Group. Tahun berapa tuh Kang? Itu tahun 97. Tuh, dari 97 berarti udah mulai ngelawak tuh ya? 97. Kemana-mana itu. Panggung-panggung off-air udah ratusan itu ribuan udah lah. ribuan itu. Pernah ini nggak Kang? Ngerasa kayak star syndrome gitu nggak? Ada masanya nggak? Ada. Ngerasa star syndrome? Iya, karena katanya artis itu pasti selalu ada fase star syndrome. syndrome-nya. Ada. Katanya gitu sih. Ada. Itu tahun berapa tuh Kang? Pas apa? Pas OVJ kah? Atau pas API kah malahan? Enggak, api belum. Api belum. Pas OPJ lah. Pas OPJ? Tapi OPJ juga emang cuman ya Kang, itu acara lucu. Iya, itu Kayak sebuah acara komedi yang baru muncul ke TV Iya. tuh OPJ gitu. dengan format yang Format baru. yang begitu, Karena biasanya kan gitu. trio terus tiba-tiba Iya. datang berlima itu. Dulu kan modelnya acara lawak kan ya kayak ngelaba, chatting. chatting gitu, yang sketsa yang ada cerita gitu. Iya. OVJ tuh muncul TV Play dan langsung begitu gitu. Ya karena dulu juga kita kan nontonnya ngeraba gitu kan. Akri, Parto, gue tuh suka begini nih, gue pengen ketemu sama ini orang di mana ya itu. Tapi alhamdulillah kesampaian terus itu. Tuh kayak Akri itu, gue tuh kalau di ini apa kalau sekolah tuh lewat si Akri itu gitu. Karena lawakannya tuh suka gue pakai, kan Akri kan Betawi kan. Iya. Betulnya yang bindeng tuh dulu Akri sebenarnya. Meng gitu. Kalau komedian favorit Kang Sule siapa? Banyak sih kalau gue mah. Kalau misalkan ditanya satu nama aja yang Sangat favorit Kang Sule. Oh, favorit banget mah ya Kang Ibing. Kang Ibing. Oh, Kang Ibing. Iya. Ya kalau Jakartanya Bang Ben lah. Kalau Jawa Baratnya Kang Ibing. Ya Kang Ibing. Benyamin lah saya mah. Kalau dulu nggak jadi pelawak nih, kira-kira Kang Sule jadi apa? Penyiar paling. Tetap jadi penyiar. Tetap jadi penyiar karena dulu awal karir gua tuh penyiar. Oh. Dari mulai nggak dibayar sampai dibayar gitu dulu. Kang Sule tapi sempet nyanyi nggak atau musik gitu? Ya kalau nyanyi mah gua kan kalau siaran tiap hari. Nah kalau nyanyi tuh Sabtu Minggu tuh pasti ada acara tuh, kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Nyanyi habis itu nih dari awal tuh pacar adat. Ya pacar adat tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Pacar adat. Duh lemah ya tradisi. Maksudnya pacar adat tuh penyambutan pengantin. Oh iya. Kan ada lengsernya kan? Iya. Lengser, gua tuh main apa jadi payung dulu, terus habis itu beres jadi payung, terus gua main gendang. Sebelumnya kecapi dulu, habis itu nyanyi, habis itu host. Hah, sendiri? MC, iya. Kang Sule. Habis itu ngelawak. Iya. Gimana caranya? Kan harus bareng main semuanya. Ya bareng sama semuanya. Jadi- honor 25.000, bayangin. Ya Allah. Seharian dari pagi Pagi. sampai malam. Iya, kalau sampai malam, nah nih kalau ini kan sampai sore nih. Biasanya kalau diterusin nih sama yang hajatnya, ini lucu nih terusin nih. Nah, tambah lagi 25, 50. 50. Bagi berapa tuh Kang? Hah? 50 sendiri. Enggak, gue sendiri. Oh, 25.000 tuh zaman pada waktu itu ya lumayan. Lumayan banget, tapi kurang lah gitu. Berarti kurang. Nggak usah bilang lumayan gitu. Tapi ketolongnya kalau lagi pas nyanyi. Oh, saweran. Gitu. Saweran. Banyak kan yang sawernya Dapat begitu. 100.000. Oh, 100.000 itu 100.000. udah the best banget lah itu. Gede ya 100.000 Kang untuk kita. Iya. Honor pertama Kang Sule. Maksudnya pertama dari sejarah Kang Sule. Dari yang di TPRI Iya, dan semua. sebelum- Pertama sebelumnya kali ngelawak berapa, Kang? Honornya berapa? Pertama kali ngelawak di TV ya. Kalau di TV itu kita nggak menerima honor. Karena habis sama biaya produksi, latihan. Oh, Makan itu kan ada si Kang Rahayu tuh itu yang ini apa membiayai. Kang Rahayu itu kan kakaknya si Ahmad Kasir. Nah si Ahmad Kasir itu yang mengelola semuanya. ya, yang itunya nggak usah. Nah, yang langsung aja ceritanya Ya, pertama. habis itu udah dia yang biayain tuh semua tuh. Mau makan apa? Mau sop? Mau apa? Wah dia yang biayain. Oh. Gitu. Jadi pas begitu syuting habis gitu. Begitu. Habis dipotong. Mana duit kita? Loh, kemarin kamu makan ini, makan ini, Nah makan ini. itu. Oh. Tapi kita ikhlas ya alhamdulillah. Yang penting kita udah Seneng. masuk Ikhlas. Yang penting seneng. masuk TV. Karena dulu awal-awal pasti semua orang tuh kalau Pengen. seniman tuh pengennya masuk TV Oh, dulu ya. pengen banget. Pengen orang tahu gitu. Oh ini juga dulu di Subang tuh sampai diwawarin di masjid.
Para wargi sadayana, saudara-saudara semua, jam 4 sore bakal ada Humoria, Chef Oni di TPRI Bandung. Wah, sampai situ. Promo jalan dulu, belum ada Instagram dulu. Pakai masjid ya. Pakai itu. Pakai itu. Tahun berapa tuh, Kang? 9 Itu 97. 97. 97. Anjir, 97 pakai toa Keren masjid. di TPRI Orang Bandung. kaget tuh pas itu. Babe gua kan RT. Babe gua RT, bikin selebaran dulu. Dibagi-bagi. Iya, bagi jadwal nih jam ini TPRI atau enggak dari mulut ke mulut. Itu TPRI Bandung, gimana yang TPI TPI itu? Nah, yang itu dia. SOS TPI itu. itu. Tapi kalau yang TPI itu mah alhamdulillahnya dengan sendirinya. Oh, Dengan sendirinya. udah kebentuk. Betul. Dengan sendirinya orang-orang tahu oh nih yang di sini, oh ini si ini, oh si ini gitu. Kalau ada momen-momen yang menurut Kang Sule tuh kayak, aduh ini aku bodoh banget deh waktu awal-awal merantau ke Jakarta itu Kang, ada nggak sih Kang? Kalau aku tuh itu yang daun singkong. Daun singkong, dia Pesan bilang ke daun ubi warteg, tumbuk. makan Aku pakai bingung daun ubi karena gue tumbuk. nggak bodoh-bodoh amat. Kalau gua ini, momen paling bodoh nih, Apa gara-gara ya? merantau gua gara-gara ini paling dulu pernah ini Kang. Jadi ada cewek gitu kan. Wait, Wah, jangan wait dulu lah. Sabar dulu. Oke. Ada Lu kalau cewek. cerita cewek terus ya. Baru kali ini cewek perasaan cerita kok langsung Terus ini. cewek. Ada Tapi kan cewek. di belakang layar Ya, wait, ketawa. tahu bercanda. Iya, enggak tapi dulu cewek. Jadi dia kosan gue tuh campur emang kan. Ada cowok, cewek gitu kan. Nah, ada yang baru ngekos di bawah. Dia ngekos sebulan gitu, baru sebulan. Terus tiba-tiba ya ngobrol biasa lah. Oh iya gitu-gitu doang, nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba dia WhatsApp pagi-pagi kan. Bang, aku boleh minta tolong nggak? Tolong apa? Temenin ke Trisakti. Aku mau daftar ulang kuliah gitu. Oh, ya udah boleh dah, tapi gue mandi dulu ya gitu. Terus enggak, dia tuh ke kamar ngetok gitu kan. Terus ya udah gue mandi dulu ya. Terus dia kan di kamar gue kan. Ya udah gue biarin aja di kamar. Terus gue mandi, keluar laptop, dompet semua hilang lenyap. Sumpah. Maling nggak taunya. Gue keluar kan ngeliatin. Pertama, ya hilang ceweknya, gitu kan. Padahal pagi ini loh, wah hilang lu dong. beli cewek. Bukan cewek. Hilang cewek, terus dompetnya, hilang hilang laptopnya, hilang semua Kang. Ya Allah. Langsung gua di lantai 2 ya, terus ada kayak ini aneh gitu kan, kayak apa sih namanya pembatas Pembatas antara lantai 2 sama lantai aja, 3. Begini aja gua ngeliatin. Ya Allah, untung motor dong nggak hilang tuh, motor. Untung kunci motor di kantong celana ke bawah Ke sampai kamar mandi. Ke kamar mandi, handphone hilang tuh. Semua. Kalau nggak motor juga hilang ya. Kalau enggak kayaknya motor juga hilang tuh. Bodoh. Iya, itu gua. Ya Allah, beneran. Kebodohan itu ya? Kebodohan itu, Kang, gua. Atau keteledoran. kayaknya. Keteledoran kayaknya. Tapi emang- sama ada kesangen dikit kali. Karena kok pasti habis mandi kan, aduh, udah wangi nih gitu Iya. ya. Kunci itu, aku kunci pintu ya. Nes, hilang Kalau gua semua. nggak ada ya apa ya? Kalau yang bikin ketawa apa ya? Nggak tahu. Kalau yang Kang Nggak Sule ada tidur di trotoar itu katanya pernah. Oh itu mah gue di Bandung. Nah itu mah biasa lah, maksudnya nggak ada tempat tidur. Iya. Yang akhirnya gue malas karena kan gue tuh marahin terus sama bokap gue galak gitu. Akhirnya gue di jalan gitu karena gue kan bandel dulu kan, mabok kayak gitu. Jadi disiksa, bukannya gue tobat tapi gue malah Berontak ya. berontak di jalan. Berontak. Gitu. Akhirnya ya justru malah jadinya kejailan gitu kalau di tempat-tempat itu gitu, kayak misalkan di trotoar kan tuh kan plastik nyari kardus tuh kan satu-satu kan. Ada temen gua juga nggak tahu sampai sekarang namanya. Gua bilangnya Coy dulu tuh, Coy ya, Coy, si Coy, jadi namanya tuh si Coy. Jadi pas hujan waktu itu di trotoar pas hujan, Kardus nih. kardusnya kan masih minggir gitu kan, masih minggir. Nah, dia tuh tiduran di sebelah sono kan gitu. Dia mau bangun, ambil kardusnya udah gua iniin, kan udah hujan gitu kan. Iya. Udah hujan. Dia bangun tuh. Nyari kardus ya. Kardus gua mana ya? Ini udah basah. Udah basah. Dia ngamuk terus dia ambil kardusnya. Kepala gua digini. Anjing. Jadi seringan berantem kayak gitu. Kayak kalau lagi lapar. Dulu ada, jangan disebutin jangan malu gua. Ada tukang bakso gitu. Gua lapar katanya.
lu mau bakso? Ayo. Makan bakso. Kan penuh tuh kan. Ini di pinggirnya kan ada kailingan kain. Makan, set, makan. Dia di sini, gue di pinggir di sini kan. Set, gue minggir. Sampai habis tuh bakso. Gue simpan mangkok, udah melipir. Gitu. Gue liatin dari kejauhan. Dia kan nggak bawa duit juga. Aduh. Ya Allah, jauh. Mau berantem. Kang Sule nggak lihat dari jauh tuh. Tapi gue deg-degan juga. Akhirnya gue buru lari kan. Besoknya gue dicari. Akhirnya gue seminggu nggak ketemu sama dia. Gue dicari. Akhirnya dia dihukum. Kalau nggak salah dia dihukum. Jadi dia dihukum selama 1 minggu. Dia tuh beresin mangkok. Oh, nyuci mangkok. Iya. Oh, di situ di tempat bakso itu. Karena si tukang baksonya itu tahu kalau kita tuh dia menganggapnya kita gelandangan. Oh, akhirnya disuruh dipekerjakan. Ya Allah. Dulu pernah tuh. Gua mau manggung ke jalan gue ya. Mau manggung ke daerah Majalengka. Oh, nggak ada acara nih. Oh, wah, nggak ada duit nih. Kalau naik mobil harus nyewa mobil. Pakai motor aja masing-masing. Gua nggak punya motor waktu itu. Si Denny, teman gua ya, si Oni, Ogi. Itu pada pakai motor. Oni pakai motor Vespa, Bajaj. Nah, gua ikut sama si Denny pakai motor Jepang. Saat berangkat lah, Majalengka. Nyampe malam dong, ngelawak sampai jam 12 malam tuh. Ini tahu nih. Ya kan? Pernah ada di YouTube saya nonton nih. Yang sama Kang Oni. Udah habis itu pas pulang, Vespa kan lampunya kayak lilin gitu ya. Kecil. Teleponnya. Woi, lah jangan jauh-jauh dong nih, gelap nih. Ya, gue dari belakang kan, gue yang bawa. Oh, terang tuh. Ya, teng. Pelan banget. Gue kesel kan, lama banget. Udah, habis itu pas begitu kan, gue juga lihat-lihat ya kan, jangan sampai pas jurang ya. Iya. Pas ada sawah pinggirnya kan, ada sawah pinggirnya, gelap banget, matiin. Tek. Anjing! Masuk sawah. Habis itu gue nyain, gue santai aja udah. Pulang. Nyampe gue jam 5 subuh. Dia nyampe ke rumah jam 12 siang. Mukanya lumpur, bersihin lumpur dulu. Ngomel dia. Oh, bukan ngomel lagi, udah marah habis itu, udah nggak tanyaan tuh sampai 2 minggu sama dia. Iya benar. Itu saya dengar juga tuh yang Kang Sule sama Kang Oni kan itu kan. Iya, pernah di ngobrol di acara Kang Sule. Itu sudah. Kalau yang sering berantem itu si Ogi sama si Oni itu. Sering berantem justru Ogi sama Oni. Iya, kalau di kosan, itu kan dulu zaman kosan. Zaman kosan itu lemarinya lemari yang plastik gitu deh. Oh iya, tahu. Itu yang plastik. Ogi lapor gua kesel katanya sama dia. Masa gua pinjem duit 2.000 aja nggak dikasih. Udah sabar. Dia tuh ada bawa sendok, garpu kan. Diluk sakit. Si Oninya lagi nggak ada. Yang resleting itu. Yang kain dia. Ya Allah. Nyamper. Udah. Tapi udah sobek kan. Udah datang ya Allah. Lucu banget berantemnya. Kayak anak kecil. Ogi pulang ke kosannya ya kan. Pulang ke kosannya, Oni datang. Gua disalahin kan. Lu sobekin ini, bukan gua, sumpah demi Allah bukan gua. Si Ogi yang nyobekin. Bohong lu. Ya. Lu ada masalah enggak sama si Ogi? Emang gua lagi ada masalah. Ya, emang si Ogi gua bilang. Cing. Pulang datang ke kosannya kan. Ketemu Ogi sama Oni. Iya. Masalahnya lemari si Ogi kan dari kayu. Ya kan? Bingung ya, mau ngerusakin lemari lagi gimana? Susah pakai garpu, nggak bisa. Akhirnya lemarinya didorong. Hancur. Gua ada di situ. Kang Sule yang dituduh. Gua dituduh juga. Si Oni, gua bilang bukan gua. Nah, yang sedih gua nggak punya lemari. Tadinya mau hancurin lemari Kang Sule kali, tapi nggak ada lemari. Karena kan gue numpang sama dia berdua. Gitu. Ya Allah, lucu banget. Banyak banget waktu kayak anak kecil gitu. Iya. Oh, kalau berantem kan kalau misalkan habis sholat itu pakai sarung doang kan, nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa. Pelorotin, bantingin, terus dibukain, ludahin. Gitu. Itu lucu banget itu. Habis itu dikejar lagi si Oni sama masih pakai sarung. Justru berdua tuh ini banget.
Nontotin lagi sama gitu. Nah yang sedih kan gua, yang ludahin gua siapa? Nggak ada yang ludahin gua. Kan kering ya. Iya, gua tuh penengah terus dari dulu. Sampai sekarang dia lagi berantem nih sampai sekarang gua. Sekarang lagi berantem nih? Iya. Ya Allah. Iya, aduh. Astaga. Dan memang begitulah itu. Jadi gua tuh ya di sini lapor sini lapor sini. Tapi yang membuat gua tuh bahagia karena gua terhibur gitu. Iya ya, sama kelakuan berdua itu ya kayak Tom and Jerry. Iya. Kalau di kampung saya juga ada tuh nama ini Pak Jul sama Pak Yan Om Yani sama Dai Tanto. Itu berdua iseng banget tuh. Habis sholat Jumat kan, bapak-bapak pulang nih rame nih. Ini ada Pak Dai Tanto duluan pulang. Diri depan rumahnya Om Yani. Bapak-bapak lagi pada jalan. Silakan Pak, ini ada doa. Silakan pada masuk bapak-bapak. Duduk begini semua udah muter. Om Yani pulang. Loh, ada apa di rame-rame? Nggak tahu tadi kata Dai Tanto suruh masuk. Katanya ada doa. Sumpah itu. Iseng bener. Itu di kampung saya ada tukang tuh berdua tuh berantem. Terkenal iseng banget. Akhirnya masak mie. Masak mie pada makan mie. Iya, setan nih. Besoknya dibalasnya apa? Ditulis, rumah ini dijual di Pantek. Di Pantek depan rumahnya pakai nomor HP Dai Tanto. Diteleponin, halo, ini saya mau nanya ada rumah dijual ini ya, saya ngeliat ini. Enggak, masih nggak dijual. Pulang dia ngeliat rumah ini dijual. Sebetulnya kelucuan-kelucuan tuh banyak ya. Banyak di sehari-hari ya. Iya. Kayak dulu misalkan kan kita lagi kumpul-kumpul gitu, anak-anak kerantauan semua Iya. kan, di kos begitu. Kan kalau misalkan lapar, ngutang, itu udah sesuatu hal yang biasa. Biasa. Ya kan? Emang itu hidupnya kan? Iya, seperti itu. Nah, gue tuh lagi ngumpul, mereka tuh pada lapar kan. Wah, nih lu baru pulang dari Cimahi bawa duit ya. Duit dari mana gue bilang. Mau pada makan nih, nggak ada makanan nih gimana. Oh, di Serbang sono tuh ada tahlilan. Nomor 5. Pada ngumpul. nungguin. Yang punya rumah datang kan. Ngapain nih pada ngumpul? Pak, katanya ada yang meninggal. Meninggal Pak. Pulang nggak yuk? Pulang. Akhirnya gue dicari. Kan gak cuma nunjukin lah. No, ada tahlilan tuh kayaknya nih sebelah sana kan kayaknya. Ya kan? Iya. Merekanya aja yang terlalu yakin. Iya, terlalu yakin. Ini kan tahlilan kalau misalkan habis doa tuh dapat berkat ya Dapat kan? beres. Iya, betul gitu ya. Gitu. Nah, itulah yang nggak boleh dicontoh tuh kejadian-kejadian. Nggak boleh, jahil-jahil bener. Kadang emang orang-orang tuh jahil-jahil banget ya emang ya orang-orang. Saya juga dulu pernah, kalau saya jahilnya ini Kang, yang ini apa? Jadi habis ujian nasional, ujian praktek. Coret-coret. Enggak, bukan. Nah, gue makan bakso, makan bakso, terus gue jalan dari arah tempat makan bakso bertiga sama temen gue. Terus ada satu orang temen gue nanya dari sono, dari mana Gen? Gue jawab, habis ngeliat nilai kimia, gue bilang gitu. Terus yang kelas-kelas lain denger, emang nilai kimia udah keluar. Akhirnya 3 kelas Kang, semua pada ke perpustakaan ngeliat nilai, pada mondar-mandir di perpustakaan, balik-balik kerikir anjing emang. Aku coret-coret, kalau aku coret-coret doang. Kalau coret-coret baju kan, ada cewek. Di bagian belakangnya aku coret. Terus cabut dia sama cowoknya datang marah-marah. Berarti kau megang kan? Berarti kau megang punya cewekku kan? Enggak, dicap doang. Kalau SMP dulu gue pernah gini, gue malas sekolah ya. Gue tuh paling males sekolah pokoknya, kalau urusan dengan teori-teori gue males. Suatu saat gue masuk, gue tuh paling rajin tapi masuk jam 7 tuh dulu gue jam 6 udah datang. Udah ke sekolah? Udah ke sekolah karena bantuin si apa yang di kantin tukang bakso biar gua siang bisa makan bakso. Gitu. Bantuin dulu beres-beres gitu. Ini pasti sepi ya. Jadi malas gua pulang. Nah, pas begitu gua pulang, itu kan satu-satu tuh, satu kelas tuh datang. Lu kemana? Libur. Lu mau kemana? Pulang libur. Yang bener lu libur dari mana? Libur dari mana? Nggak tahu, gue juga ke sono, dikunci. Gue bilang, kata yang penjaga sekolah libur. Rapat, guru pada rapat. Yes, udah ikut pulang tuh. Ada yang ke kiri, ke kanan. Ada yang sisa itu 2-3 orang. Masuk sekolah 3 orang. Udah diterusin sekolah. Diterusin? Iya. Dicari tahu nggak sama sekolah siapa penyebabnya? Justru itu gue dipanggil waktu itu. Karena kan semua diinterogasi teman-teman gue. Kamu kenapa nggak masuk? Kan kata Sutisna libur. Udah nama gue tuh di situ. Dari 5 orang, 5-5 bilang Sutisna libur. Salahnya gue hari itu masuk lagi. Harusnya
Kang Sulenya masuk? Enggak, maksudnya kan setelah itu besoknya. Iya. Seharusnya gua Cabut aja. Iyalah, iya. Gua masuk lagi, gua udah deg-degan aja, udah gua diem aja, udah orang nggak masuk semua dari 15 orang. Sisa 2 orang. Masalah nggak cuma guru yang kesel, tukang bakso yang Kang Sule. Iya, yang itu juga kesel. Pasti dia udah membayangkan bakal rame nih gitu. Ya Allah. Iya, masuk Nggak ada gua akhirnya gua di pelanggan. strap gua. Dijemur. Dijemur sampai ini apa? Itu sampai- SMA ya, iya. SMA. Itu SMP. SMP. Nah, kalau SMA gua kos kaki itu dulu. Kos kaki. Kos kaki kenapa? Gue tuh orangnya ngakal gitu. Jadi kayak batik, misalkan batik nggak punya batik, gue kan kebeli ya kan batik. Gue tuh batik bikin ini apa bajunya putih, gue gambar sendiri. Gue Gambar apa? Gambar batiknya? gambar batik itu gue ikutin, set gitu, sampai gue bisa punya batik gitu. Karena gue nggak kebeli, jadi gue tuh ngakal terus itu. Batik, tapi kan kelihatan gurunya gini set. Gimana? Sekali lagi Kang. Dari sini batiknya benar kan? Benar. Bagus. Ya, masukin ke dalam tuh ya. Ini Kang Sule nih. Garudanya ada yang miring gitu kan? Itu. Atau kalau nggak gini kan lewat bagus lewat balik lagi. Oh. Jadi Baru sadar kan? sadarnya belakangan. Iya. Tapi akhir itu karena gue jelasin terus gue dengan melas gitu ya Bu karena saya nggak punya duit. Karena kamu nggak punya orang tua ya orang tua saya. Karena gue kan jarang pulang ke rumah kan males karena dimarahin terus. Akhirnya ya udah nanti ibu beliin sama ibu Ida kalau nggak salah waktu itu. Oh dibeliin batik sama ibu. Akhirnya beliin. Iya kamu kreatif curhat katanya begitu kamu kreatif sih ini aduh ibu jadi kasihan katanya itu. Akhirnya dikasih. Gitu. Nah kalau kos kaki Kos kaki apa lagi? iya, dulu tuh kos kaki yang udah pakai karet gitu kan? Yang molor. Oh, yang udah kendor. Udah kendor, ngondoy, hilang lagi kos kaki gua. Itu kan harus diperiksa semuanya. Gua mikir ngakal lagi, apa lagi nih ngakal? Set di kantin sana sih. Wah ini kalau nggak sekolah lagi bahaya nih, karena nih sekolah favorit gua nih kalau praktek kan gitu. Praktek gamelan PS waktu itu, pelok selendro nggak ngerti lah, udah. Yang penting main gamelan. Kesenian. Si Dudi orang Garut datang teman gua. Is, kayak kos kaki. Sini. Kos kaki satu. Ngapain ntar gua diperiksa? Udah, gua tanggung jawab udah. Lu pakai yang kanan, gua pakai yang kiri. Ingat, ntar kalau misalkan ditanya, "Dudi, ada Bu, lu tarik ke atas, oke? Ingat, yang kanan jangan sampai lu tarik. Awas lu, gua briefing. Iya. Di briefing. Siap-siap, karena dia takut kan. Oke, gua pakai yang kanan. Set. Dia kiri. Yang kiri. Set. Harus bareng, ingat. Kalau sampai lu duluan, gua hajar lu. Ya, dia juga gak takut kan karena sebelah. Nah, duduk tuh di kursi. Absen kan. Dudi. Ada Bu. Bagus. Sutisna. Ada Bu. Bu Ida mikir kan. Kenapa si Dudi kiri? Kenapa Sutisna kanan? Oke. Dudi kenapa yang kanan? Sutisna yang kiri? Coba berdiri. Ya Bu, diri. Sekali lagi ya. Dudi. Ada Bu. Sutisna? Ada Bu. Ada Bu. Oke. Dudi? Ada Bu. Yang kiri? Oke. Nggak ada Bu. Sutisna? Ada Bu. Yang kiri? Nggak ada Bu. Masuk ke depan. Maju. Maju ke depan. Setra. Dulu nggak belajar. Gua belajar orang lain di dalam. Gua belajar di jendela gini. Nonton. Itu setra. Ya Allah. Tapi emang zaman sekolah ya, zaman sekolah tuh astaga. Kang, tapi akhirnya Kang Sule bisa, ya kita tahu lah bahwa Sukses. siapa yang nggak kenal Kang Sule dan tapi sebenarnya ini terlepas dari ini aku cuma mau satu nanya sebenarnya. Kang Sule itu gimana cara mendidik Iki sampai dia bisa jadi penyanyi gitu. Kalau suara kita tahu bahwa Kang Sule bagus pasti turun ke Iki gitu. Ikinya Kang Sule arahin atau dianya mau sendiri, Kang? Gue lebih ke sharing kalau sama Iki. Lebih ke sharing, ngobrol gitu. Lu mau kemana gitu kan. Arahnya kayak gua sama bokap gua, lu mau kemana arah lu katanya. Udah gua masukin ke seni ya udah lu nggak usah dagang gitu kan. Nggak usah dagang. Berarti dari bapaknya Kang Sule juga udah gitu? Iya, nggak usah dagang. Lu kan apa-apa dagang, apa-apa. Udah lu konsen di sini, lu di seni aja gitu. Nah, kalau Iki dulu tuh ya gue kan harus mengenalkan kan, kenalin komedi dulu. Dia sampai 3 tahun ikut komedi kayak Saung Sule, terus Usman 77 dan yang lain-lain. Gue masukin biar dia banyak ilmu gitu. Setelah itu dia
nyanyi juga kan, gue lihat nyanyi potensinya bagus. Kayak ngobrol lah sama Kiki, kayaknya lu kalau ngelawak lucu sih gitu, lucu cuman berat gitu. Karena bapak lu pelawak juga, lu harus yang lain. Kalau nyanyi gimana kan itu? Ya paling dinyanyi lah. Tapi lu udah mendapatkan ilmu komedi kan? Iya. Itu bisa bermanfaat nanti ketika di off air. Entertain lah itu. Perform ya, untuk perform. Yang akhirnya ya udahlah dari situ Iki nyanyi gitu. Yang pertama tuh ya, Papa telepon. Ya, Gitu ya. Papa telepon. Itu duet, masih duet tuh. Dulu masih Rizky Sule namanya. Nah gimana caranya supaya lu tuh hilang nama Sulenya gitu. Karena mau nggak mau, selucu apapun ya berat lah. Tetap lucuan bapak lu. Ya, berat Legend dong. loh. Gitu. Gimana Padahal itu lebih lucu sebetulnya. Beneran deh, dia tuh lebih lucu ya sebetulnya itu. Dulu lucuan ini lah siapa si Ferdi. yang terakhir Ferdi tuh. Ferdi di Sulpot ditanya sekolah gimana? Ada. Ditanya sekolah ada. Bener sih ada. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ya gitu kayak jadinya kalau gue sih nganggap bahwa anak-anak gue tuh ya temen curhat gue gitu. Nah, itu tuh ya. Yuk ngobrol aja sama gue. Gue bebas tuh kalau di rumah atau gimana dengan bahasa yang nggak logis gitu untuk orang tua gitu kan, ya santai aja. Gitu. Oh, ya kayak temen aja gitu. Iya kayak temen aja. Soalnya kan kita orang tua juga ya Gen, ya, pengen belajar gitu. Kayaknya Iki sama Kang Sule tuh kayak semuanya kayaknya kebuka gitu, bercandaannya. Iya. Apa satu frame kadang-kadang, Anda anak siapa ya? Gitu-gitu kadang Iya. tuh, aduh jago ya, berarti Ikinya juga gitu. Kalau untuk genre musik, Kang Sule ada kasih influence nggak Kang? Untuk Enggak, Iki? kalau itu gue membebaskan. Ya, Yuk lu yang apa lu suka ya udah. Lu tapi gue sih selalu mengarahkan lu nggak boleh fanatik dengan salah satu genre gitu. Misalkan lu sukanya R&B, jangan sampai lu menganggap yang lain jelek. Oh, oke. Lu harus sukai semua genre, tapi yang dibawa yang lu fokusin yang itu gitu. Semua ke anak-anak gue juga begitu. Gue selalu tanya ngobrol, mau ngapain sih? Hidup lu mau ngapain? Kayak si Ridwan itu, main game terus. Kalau jadi gamer bener gitu kan. Kalau mau jadi game ya gamer udah yang bener gitu kan. Emang gua nyari duit gampang, susah. Lu beli komputer puluhan juta buat apa gitu kan. Gitu. Jadi biar ada sesuatu apa kek, live streaming kek. Nah kayak gitu gua tuh. Akhirnya dia coba live streaming gitu. Sebenarnya sambil ngarahin juga sambil ada kayak ya sebagai orang tua yang ngasih tahu anaknya juga. Iya, tetap ada nasihat-nasihatnya juga. Tapi dengan cara Kang Sule. Iya, cara Kang Sule. Nah gua tuh kalau misalkan mungkin berbeda dengan orang tua yang lain. Kalau misalkan anak nggak sekolah, itu kan orang tua tuh duduk marah. Iya. Kamu ini wah udah gitu. Nah kalau gua enggak, misalkan Ridwan nggak sekolah, cie nggak sekolah nih gitu ya gitu. Sule gituin malah. Cie nggak sekolah, kenapa nggak sekolah udah? Ngantuk ya begadang kan? Iya. Gara-gara main game tuh. Ya udah besok kurangin begadangnya gitu. Besoknya begadang lagi. Iya. Gitu. Kirain mah orang mah ini ya, terus nyindir itu. Dia main terus aja main kan gitu kan. Iya. Tapi ada konsekuensinya juga gitu Mas. Artinya ketika dia bilang oke, nggak apa-apa. Kalau ayah tuh nggak apa-apa. Kamu mau begadang sampai pagi, kamu mau apapun yang kamu lakukan menurut kamu bahagia, silakan. Tapi kamu jangan melepaskan kewajiban. Jadi akhirnya dia tuh sampai sahur, sampai pagi itu nggak tidur, sampai sekolah. Habis itu tidur, beres sekolah. Tidurnya sore berarti. Tidurnya sampai sore. Gitu. Tapi yang penting kewajibannya dijalani. Yang penting dijalanin gitu, karena susah juga gitu kalau misalkan dipaksain untuk sesuatu hal tidur. Orang nggak lapar dipaksain untuk makan, orang nggak ngantuk dipaksain untuk tidur, kan kasihan juga gitu kan. Nggak tahu kan di sini di badannya itu. Di badan yang apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan nggak tahu. Walaupun gitu itu juga harus istirahat gitu. Tapi susah gitu. Maksudnya mau angkat saya jadi anak? Udah. Justru gue udah capek jadi bapak, gue pengen jadi anak. Malah mau nambah kan anak Kang Sule ya, lagi hamil ya. Iya, semoga sehat. Semoga sehat. Kang, ini aku bukan mau apa ya. Yang dari dulu Kang Sule jalanin awal ketika di kesenian sampai ada di titik ini, apa yang Kang Sule pegang teguh? Pertama itu disiplin ya. Disiplin yang tuh. Kedua itu menggali potensi. Menggali potensi ya. Yang ketiga belajar. Belajar tuh jangan sampai habis ya. Maksudnya belajar terus ya berarti. Betul. Doa udah itu. Doa sama Udah ibadah. itu aja. Ibadah. Udah itu aja nggak ini apa menghargai orang. Menghargai. Terus udah nggak ada lagi. Cuman gitu doang. Apresiasi Paling apresiasi gitu.
terus banyak nonton apa yang lagi update itu. Ya belajar itu. Udah, itu doang, nggak ada lagi. Paling mempunyai sikap konsisten, terus menjalani hidup dengan sabar, ikhlas. Udah, nggak ada lagi, itu aja. Banyak tadi. Ada lagi. Itu aja. Terus ada lagi. Itu aja terus ada lagi. Itu aja terus ada lagi. Itu aja. Berarti bukan itu aja, banyak itu namanya. Kunci terbesar itu adalah belajar. Karena yang kita pelajari itu kan tidak hanya dari sisi komedinya aja, itu belajar komedi terus, tapi belajar dalam menjadi seorang komedian. Selain itu juga dalam kehidupan kita dengan teman dan yang lain-lain. Nah itu harus sampai mati pun, gue punya prinsip sampai mati pun gue prinsip jangan pernah lelah belajar. Udah itu aja. Oke, bener. Secara belajar tuh kalau di dunia komedi nggak cuma komedinya doang, maintain duitnya, bertemannya. Dan komedi itu kan juga upgrade ya, tiap ini pasti bakal ada yang mungkin yang lagi rame apa, harus kita juga harus ngikutin. Karena kenapa penting kata belajar? Karena kan kalau kata depan belajar berarti ada ujungnya, artinya belajar ikhlas, ya kan? Belajar tulus, gitu kan? Belajar ini kan gitu. Betul. Ketika sekarang lu lagi banyak job, kalau lu nggak belajar ikhlas dalam hal apapun, nanti berat di akhir gitu. Tapi kalau kita udah belajar dari awal, ketika kita dari banyak program terus sampai nggak ada, kalau kitanya udah santai, itu kan belajar nabung, belajar gitu. nabung, belajar keuangan, belajar irit, belajar keuangan, belajar kehidupan, ya kan? Itu. Jadi belajar betah di rumah gitu ya. Itu. Iya, belajar betah di rumah. Harus belajar karena nanti suatu saat nggak ada program, kalau lu nggak belajar betah di rumah, ntar keluaran, ngabisin duit malah ada kan. Belajar mengenali potensi anak. Betul. Nah, itu benar. Makanya gue belajar semua lah, mengenali pasangan hidup kita, keren. Belajar. Luar biasa. Kang Banyak Sule sekali yang bisa kita ambil dari perjalanan. Dari perjalanan hidup seorang Sule Sutisna. Yoi. Keren banget Kang Sule. Belajar closing. Ya kan kalau nggak belajar nggak bisa closing. Iya. Kalau apapun belajar. Kalau nggak belajar ngomong terus nih kita. Bener. Sampai besok. Nggak closing. Iya, karena bingung. Closing gimana ya? Closing gimana ya? Gitu. Kalau nggak belajar opening nggak mulai-mulai. Iya, kan? gitu. Penting berarti ya belajar. Penting. Ya. Semua belajar penting. Penting. Belajar interview, belajar ngobrol, belajar ngomong. Apapun lah. Apapun. Terima kasih Kang Sule ya udah Sama-sama, datang saya juga kesini ya. terima kasih sudah diundang di Geger. Siap. Geger. Gerakan. Bukan. Geger itu jegel rigen ger. Oh, Geger. Gitu. Tapi keren loh, ini unik, berbeda daripada yang lain. Sebenarnya sama kayak Cuan juga, Andre. Sehat terus Kang Sule ya. Ya, terus. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Geger. Rigen jegel Ger.